Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan renungan pada pagi hari yang berbahagia ini, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa di sorga yang maha mulia, maha pemurah, dan maha pengasih. Atas segala kasih karunia Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami, yang telah menopang kehidupan kami, menolong kami, dan juga memberikan hikmat yang daripadamu menjalani kehidupan kami sehari-hari. Pada pagi hari ini, terangi hati dan pikiran kami dengan firman-Mu, sehingga kami beroleh kekuatan yang baru, sukacita yang baru dalam setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Demi kemuliaan nama Tuhan saja. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, terimalah kami beserta dengan doa kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun berada pada pagi hari yang berbahagia ini, yang dapat kami sapa melalui channel YouTube ini, firman Tuhan yang menjadi renungan harian bagi kita pagi hari ini Selasa, tanggal 20 Februari tahun 2024, yaitu tertulis dalam kitab Wahyu 4 ayat 11 yang berbunyi demikian. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan melihat sekeliling kita, melihat ciptaan Tuhan, dan juga belajar dari pergumulan-pergumulan kehidupan kita, maka kita dapat membuat sebuah kesimpulan bahwasanya tidak ada sesuatu perkara pun atau tidak ada sesuatu hal apapun yang terjadi, yang ada dalam kehidupan kita yang tidak karena atas dasar kehendak Tuhan. Oleh karena itu, belajar kita dari Wahyu 4 ayat 11 ini, bagaimana orang yang percaya, mengenal, mengimani, dan juga bersujud menyembah kepada Tuhan, yaitu oleh karena pengenalan yang benar akan keberadaan Tuhan. Nah, mari kita perhatikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita menghadapi pergumulan, sekiranya pergumulan itu bisa kita selesaikan. Pertanyaannya adalah, apakah kita masih tetap bergumul? Atau apakah kita masih tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita? Sehingga ini menjadi pergumulan bagi kita, terlebih dalam kehidupan kita sehari-hari. Harus kita sadari betapa seringnya kita mengandalkan pikiran kita, mengandalkan kekuatan kita, juga mengandalkan pengalaman kita di dalam menghadapi sebuah perkara di dalam kehidupan kita, yang selayaknya adalah sekecil apapun dan sebesar apapun perkara dalam kehidupan kita, maka kita hanya mengandalkan kekuatan dan juga pertolongan Tuhan. Dengan demikianlah kita akan bisa mengakui dan merasakan bahwasanya dalam setiap kehidupan kita hanya Tuhanlah yang layak menerima puji-pujian, hormat, dan kuasa. Karena apa? Karena memang Tuhan pantas kita hormati, Tuhan pantas kita puji, dan oleh karena kuasanya lah kita beroleh kekuatan di dalam melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Sebab tanpa pertolongan Tuhan, maka kita akan menjadi lemah sekecil apapun perkara yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu,
kita juga harus menyadari bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam kehidupan kita ini yang bukan atas kehendak Tuhan. Artinya, bahkan kehidupan yang getir sekalipun, yang pahit sekalipun, sebenarnya itu juga adalah merupakan atas kehendak Tuhan. Kenapa demikian? Karena di dalam pengenalan kita terhadap Tuhan, kita juga harus melihat bukan hanya dalam perkara-perkara baik saja kita dapat merasakan, kita dapat melihat kuasa Tuhan. Tapi justru di dalam keheningan, di dalam kesedihan, di dalam kepedihan, bahkan di dalam kesusahan kita pun, maka kita juga dapat melihat kuasa Tuhan yang bekerja, menolong kita, menghibur kita, dan juga mengangkat kita dari kehinaan kepada kemuliaan. Nah, oleh karena itulah, maka layaklah hanya Tuhan saja yang kita puji, hanya Tuhan saja yang kita beri hormat, dan hanya Tuhan saja yang kita beri kuasa di dalam kehidupan kita untuk mengatur kita, memimpin kita, membimbing kita, memerintah kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Karena apa? Karena segala sesuatu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang kita miliki, itu hanya atas kehendak Tuhan dan hanya atas kehendak ataupun keinginan Tuhan semata. Oleh karena itu, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, yakni agar kehidupan kita mendatangkan puji-pujian, rasa hormat, dan juga kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Ajari kami ya Bapa, melalui Roh Kudus-Mu, dan di dalam firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini, agar apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, semuanya itu hanya puji-pujian bagi nama Tuhan dan segala hormat untuk Tuhan, dan juga kuasa yang tetap memimpin, membimbing, dan memerintah hidup kami. Sehingga dalam kesempatan di sepanjang hari ini, biarlah kami semakin mengimani Tuhan yang telah memelihara kami, Tuhan yang telah menolong kami, Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Maka Tuhan sajalah yang kami sembah, yang kami puji dalam setiap aktivitas kami di sepanjang hari ini. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, inilah doa permohonan kami. Amin. Selamat pagi, semoga kiranya di sepanjang hari ini, dengan berlandaskan firman Tuhan yang telah kita dengarkan, maka kita hanya mempersembahkan puji-pujian, segala hormat dan kuasa demi untuk nama Tuhan saja. Shalom.